Ketika ada lukisan, itu orang yang ada di kantor itu dia merasa berbahagia. Dia merasa ada spirit untuk bekerja dengan semangat, ada happy. Nggak seperti biasanya nggak ada lukisan. Nah itu artinya lukisan itu kan menjadi healing gitu. Melukis itu sesuatu yang menyehatkan bagi saya, menyehatkan melukis itu. Jadi ini ruangan terus terang menunjukkan betul-betul diri saya sendiri. Karena memang saya kan penggemar dan kolektor lukisan. Lukisan-lukisan ini saya yang mempersiapkan sendiri dan juga suasananya supaya betah di kantor. Dan alhamdulillah ternyata selama mulai kerja di Balai Kota ini, saya betul-betul merasa betah, nyaman. Saya memang penggemar lukisan Dirath. Ini adalah lukisannya Dirath, gambarnya ikan. Kenapa ikan? Dan memang saya bilang sama yang mempersiapkan, saya hanya mau ikan dan bunga. Karena itu yang membuat kenyamanan, keteduhan, kita bisa bekerja juga dengan tidak terlalu, kalau orang Jawa bilang grengseng itu buru-buru gitu. Tema yang kita bikin ketika saat melukis ya apa yang kita lihat sehari-hari. Misalnya saya lahir di Indramayu, saya seorang nelayan, bapak saya nelayan. Ya saya melukiskan apa yang saya bisa saya lihat sehari-hari gitu. Jadi saya melukiskan ikan, jadi melukiskan orang berjuang, mencari ikan di laut, ya saya kerjakan yang saya lihat. Otomatis ketika saya melukiskan itu apa yang saya bisa, ya saya sangat senang gitu melakukan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini kan melukis itu lahir dari jiwa. Jadi ya melukis ya enjoy aja, santai aja, dibuat seneng aja gitu. Seorang pelukis pikirannya selalu meriset terus dalam bentuk sketsa, dituangkan lagi dalam bentuk mungkin tulisan sehingga semua problematika kehidupan itu kebaca semua, udah terangkum, sehingga kita melukiskannya sangat mudah. Melukis sendiri kan saya katakan tadi, melukis itu sehat, walaupun si pelukis ini penuh otaknya itu penuh dengan gagasan, dengan banyak melihat sesuatu, riset segala macam gitu. Tapi ketika menuangkannya itu kan dengan rasa jiwanya sepenuhnya gitu. Mungkin di situ ada kesenangan tersendiri mengungkapkan hal-hal yang mungkin orang nggak bisa. Nah di situ bedanya. Jadi menurut saya ya bekerja seni atau melukis ya menurut saya pekerjaannya sangat sehat. Setiap pelukis itu punya bahasanya sendiri ketika melihat atau memandang objek ya. Saya dibilang orang lukisan saya tentang kerakyatan, tentang nelayan, banyak tema-tema yang marginal. Karena bahasa saya, lukisan saya itu tergolong ekspresionis ya. Jadi apa yang ditangkap, orang yang bawa ikan berat, bawa tangkapan besar gitu. Saya lukiskan dengan gaya ekspresionis. Ya kalau ekspresi sudah otomatis itu penjiwaan dari tema itu sendiri gitu. Jadi udah otomatis saja. Jadi kenapa saya katakan melukis itu sehat? Jadi udah caranya aja ketika melukis sudah menuangkan semua unek-unek, semua pikiran-pikiran dengan otomatis. Ketika jadi lukisan, kadang saya juga
Tidak ngerti, saya taruh aja. Ketika ngelukis sudah taruh. Tapi begitu saya kesadaran udah pulih, ketika saya lihat, wah, kok aneh, kok bisa ya? Seperti banyak menggambarkan suasana apa gitu. Kadang saya juga tidak bisa itu apa gitu ya. Jadi saya dengan otomatis melukis saja, menuangkan semua imajinasi gitu ya. Ketika dalam kesadaran kita ambil jarak, oh, kok enak gitu, asik gitu. Nah mungkin dari situ karena berhari-hari, berbulan-bulan, ya bertahun, jadi kayaknya melukis itu enjoy, asik gitu. Nah ketika lukisan itu tadinya ada di studio, terus ada di rumah kolektor, pemilik, ada suatu peristiwa, jadi lukisan saya ini taruh di kantor ceritanya. Ada beberapa. Nah itu tadinya kantor itu sepi, nggak ada lukisan. Tapi ketika ada lukisan, itu orang yang ada di kantor itu dia merasa berbahagia. Dia merasa ada spirit untuk bekerja dengan semangat, ada happy. Nggak seperti biasanya nggak ada lukisan. Nah itu artinya lukisan itu kan menjadi healing. Gitu. Nah itu mereka cerita sama saya. Oh, kok bisa gitu ya? Ya mungkin ya kalau saya itu udah biasa. Karena saat melukisnya aja saya merasa senang, saya sentuh dengan hati. Otomatis ketika orang yang melihatnya, itu udah otomatis ada ruang yang positif. Ketika saya melukis, biasanya saya tidak, ini saya nolkan semua. Jadi saya seolah tidak punya gagasan, saya mengalir aja melukis, ada warna apa saya lempar, warna apa saya lempar gitu. Begitu udah saya tuangkan, semua saya respon. Otomatis ketika saya respon itu kan imajinasi saya berjalan. Yang orang tidak pikirkan dan saya sendiri tidak pikirkan ini apa gitu. Pokoknya saya mengalirkan saja temanya itu. Kadang tema-tema yang lukisan-lukisan baru ini tidak terbaca. Ya ada yang bisa terbaca, oh ini kayak ikan-ikan mitologi atau ikan apa. Emang awalnya karena saya orang laut, saya banyak cerita tentang ikan, otomatis imajinasi saya itu adalah semua ikan, tentang hewan-hewan ikan gitu. Cuma ikannya yang saya lukis saat ini tidak ikan yang seperti saya lukis dulu. Saya melukiskan ikan yang ikan imajinasi. Di situ ada otomatis lukisan itu sendiri hadir gitu di dalam imajinasi saya. Jadi saya tidak ingin melukiskan ikan yang ini, tapi ikan-ikan itu seolah-olah ingin dilukis sama saya gitu loh. Ikan imajinasi itu ingin dituang, ingin divisualkan, ingin dilihat gitu. Ada intuisi yang menuntut ke sana. Jadi mungkin dari pengalaman-pengalaman yang di luar batas kita melihat, misalnya ikan, oh ini mah kakap itu, orang tahu itu ikan kakap. Oh ini ikan kerapu. Nah, saya tidak melukiskan itu. Kalau dulu ya saya melukiskan ikan kakap dengan sosok nelayan. Nah lukisan-lukisan yang baru ini saya tidak ke sana. Saya melukiskan ikan dalam benak intuitif, imajinasi yang selalu hadir. Nah itu kan saya harus tuangin. Nah itu saya merasa gembira di situ. Ketika sudah selesai dan merasa, woi ini kok jadi begini ya lukisannya. Nah biarkan saja. Saya tidak merasa nanti, wah bahagia, enggak gitu. Ya kalau kita bikin lukisan terus merasa bahagia di situ, nah itu bahaya juga. Takutnya kebahagiaan itu jadi racun juga. Karena udah terlanjur, udah puas gitu. Makanya lukisan saya, besok saya melukis dengan apa gitu, besoknya lagi selalu berbeda. Karena tergantung yang datang, intuisi yang datang atau apa disebutnya ya. Tidak pernah final, makanya lukisannya lain-lain. Dan itu saya suka gitu. Kadang selalu hadir visual-visual yang binatang-binatang yang aneh ini, binatang-binatang laut ya. Kadang ada binatang-binatang kayak misalnya kayak burung-burung yang burung-burung aneh. Saya kombinasi. Ada yang saya pamerin judulnya itu Song of Nature. Jadi semua ada binatang air, ada binatang berbaur gitu. Saya tidak merasa setiap karya ini adalah masterpiece ya. Karena saya tidak berpikiran itu ketika melukis ini mau jadi masterpiece atau tidak gitu. Saya melukis ya
udah nyemplung aja udah. Cuma emang ada yang ketika saya melukis dengan ukuran besar ya, dengan sepenuhnya, kadang ya ketika udah jadi lukisan, kadang saya malamnya coba lihat lagi, dan saya selalu memandang setiap proses kerja, terus saya ambil jarak, saya lihat, saya renungin apa sih gitu. Di situ ada keasikan gitu, kayak semacam obat, ada kebahagiaan sendiri gitu loh. Terus banyak juga hal-hal yang baru masuk gitu loh. Jadi ketika bikin lukisan A, banyak ABC lagi terjadi lagi gitu. Banyak sekali. Ada orang melukis kok, melukis susah ya, temanya apa? Kalau saya melukis ya ngalir aja banyak sekali. Hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang bentuk-bentuk baru gitu, itu hadir gitu. Dan saya harus entah dalam bentuk sket, itu saya bikin ada prototipe. Saya banyak sekali tumpukan ya. Apa yang ini saya bangun tidur ada gambaran, ada hewan-hewan atau apa, ya saya gambar. Jadi menggambar itu bebas ruang dan waktu. Setiap keadaan saat saya bekerja, saat saya melukis, itu berbeda-beda. Lukis tidak menjadi beban, jadi los aja. Baca teori begini, wah, saya udah inilah. Saya coba melukiskan dengan cara saya. Oh ini Yellow Heart ini. Kalau ini energi of nature nih. Saya melukiskan binatang yang tidak jelas juga, tapi ini binatang air. Cuma ada gambaran semacam kayak gitu, kayak semacam fosil yang mungkin ikan purba, tapi udah jadi fosil gitu. Nah mungkin itu energi bumi mungkin bisa berasal dari situ. Saking banyaknya terus berjuta tahun sehingga menghasilkan energi ini, energi alam gitu. Nah nggak tahu, saya melukiskan aja nanti disandingkan ini dengan ini gitu. Tapi saya melukiskannya dengan enjoy, dengan seolah gambaran-gambaran itu harus dituangin dalam satu rangkaian gitu. Kita ketika melihat alam itu di situ kan banyak, di situ ada hewan-hewan yang mungkin kalau secara kasat mata hewan-hewannya gampang dibaca. Nah kalau hewan-hewan saya ini tidak terbaca ini. Tapi yang jelas ini hewan, antara hewan yang ada di gunung, ada di air, ada di mungkin pohon atau apa. Nah ketika mata memandang ada satu hewan yang menurut saya ini tertarik sekali. Karena melihat itu indah, katanya hati saya itu karena otomatis ini warnanya kuning. Maka di situ saya bikin tema Yellow Heart. Gitu. Ini buat penanda aja. Saya tidak mau menafsirkan, mungkin orang beda lagi tafsirnya. Sebenarnya melukis itu udah apa yang dari hati kerjakan dulu. Kalau mengenai pengalaman-pengalaman kan bisa belajar sendiri atau belajar dari luar. Yang jelas kalau saat ini ya lukis-lukisan sekarang udah begitu banyak sekali aliran, begitu banyak sekali, terlalu padat estetika ini. Ya kita harus bukan mencari ya nanti dengan sendirinya kalau kita terus melukiskan hal-hal yang ini kita itu pasti menemukan sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu dicari, di diri kita ada. Jadi tidak perlu harus mencari dari luar, dari dalam diri kita juga ada. Jadi konsep melukis untuk anak-anak muda sekarang ke depan ya jujur pada diri sendiri, pengalaman-pengalaman pribadi ya udah tuangin aja. Dengan sendirinya hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak terduga tentunya itu pasti hadir. Kalau karakter ya itu dengan sendirinya orang bisa membaca nanti. Tidak perlu kita, karakternya begini udah untuk saat ini tidak penting. Yang penting bagaimana bisa merasakan sesuatu hal yang menurut kita menarik gitu. Ada seorang penulis, seorang sastrawan, tiba-tiba melukis. Mungkin dilihat dari nilai, oh iya kok melukis. Oh, dengan banyak berita-berita bahwa melukis itu lukisan itu harganya mahal gimana gitu. Kok sampai tidak masuk akal gitu dengan harga sekian miliar ininya. Mungkin itu mendorong untuk melukis gitu. Nah, kalau melukis kan tinggal pengalamannya apa, ini dia punya materinya sendiri-sendiri, apalagi sekarang zaman
udah terbuka, bisa lihat dunia digital, bagaimana pelukis luar negeri. Sekarang udah kita bisa berselancar lihat seniman-seniman dunia gitu, bisa dibaca gitu. Setiap lukisan pasti beda. Nggak ada yang harus tersaingi nggak. Setiap karya yang lahir itu punya nasibnya sendiri. Jangan khawatir kita bikin lukisan apa yang aneh, yang gimana, punya nasibnya sendiri-sendiri. Jadi jangan khawatir, pasti berbeda. Yang penting itu tadi, kita jangan jadi turistik. Oh, melihat ini, ini lagi laku ini digarap gitu. Jangan. Kalau bisa lahir dari embrio sendiri. Estetikanya lahir dari sendiri. Emang sulit. Jadi kalau kita dari embrio sendiri estetikanya, itu akan berbeda. Akan berbeda. Orang pun melihatnya akan berbeda. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa di Roth begini? Ya. Ikan yang aneh-aneh gitu. Emang awalnya saya melukis ikan yang real. Terus dengan pergulatan imajinasi, akhirnya bentuk-bentuk yang aneh itu datang. Kan kita harus respon. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang jujur gitu.